mungkin dari beberapa warga ya, salah satu yang ingin saya tanyakan, apa ini Pak, kok sampai jenengan ini datang ke GP Sakira lah mengadukan tentang apa ini Pak? Kita mengeluh Mas. Mengeluhnya itu ya terus terang aja. Nama saya Manap. Alamat Kelatakan, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo. Saya mengeluh karena tindakan PT Wong semena-mena, seenaknya sendiri, naruh blotong seenaknya sendiri. Dampaknya ke rumah saya, anak saya sakit, cucu saya sakit, menantu saya sakit. Itu dampaknya. Dan udara tidak enak ya? Udara tidak enak. Kalau pas rendeng gini bau, pas kalau ketiga itu apa? Debu. Kayaknya tiang Jawi ya? Ya. Nah, saking nanti Jember. Jember. Ada ketiga. Oh, itu kemarau. Oh nggih. Nah, pen sampean Sumerah. Nggih napa niku? Ini ketiga. Oh ketiga nggih. Nggih ayo wis. Ketiga karo pot niku berbeda. Oh nggih, ambe kelimo. Terus terang aja, saya minta dengan norma ke GP Sakira supaya ditutup gitu aja. Intinya ditutup. Nggak sesuai dengan perjanjian. Apa ada perjanjian sebelumnya? Apa Perjanjiannya tadi? Ya, ini Ya. apa perjanjian antara warga dengan PT Wong itu? Perjanjiannya nggak ada limbah, nggak ada bau. Gitu. Ketika awal mau buka. Ya, itu namanya kita minta persetujuan. Ya. Itu sama dengan hak gangguan. Karena hanya suruh absen tanda tangan gitu aja. Itu yang dipegang PT Wong, Pak. Yang dipegang. Tapi tanda tangan nggak dikasih per lembar. Itu yang dibawa sama PT Wong. Kuat itu, Pak. Hanya di Tangannya masyarakat soalnya itu. Iya. Gitu. Itu tadi Siapa saja yang ketika kumpul di sana pada waktu menandatangani namanya hak gangguan tersebut? Fokus ke sana aja dah, Pak. Nggih siap. Ya waktu itu ya masyarakat. Selain masyarakat, ada toko juga. Ada doktoral. ada perwakilan desa? Ada. Ya, ada. Kampung itu kerabat. Iya tahu. Setahu saya kampung itu kerabat setahu Iya. saya. Berarti ada pak kampungnya ya? Ada. Nah, artinya Kampungnya kesepakatan tersebut dari antara PT dengan warga itu juga disaksikan oleh perangkat desa. Iya. Nah, dan itu yang paling penting juga gitu loh. Tapi faktanya adalah ketika dijanjikan tidak ada polusi, tidak Iya. ada apa itu namanya gangguan kepada masyarakat, tapi faktanya adalah sejak kapan WOM itu berdiri? Lama itu Pak. Dulu itu Pak cuma untuk pendapatan kok cuma anunya cuma satu. Sekarang mesinnya dua Pak. Enggak, saya bertanya. Iya Pak. Ada berapa? Masnya mungkin ingat mungkin? 2007 Pak. 2007 berarti sudah 15 tahun. Ya, 15 tahun. Pertanyaan saya, selama 15 tahun tersebut, sejak kapan polusi yang dirasakan oleh masyarakat sana terjadi? Sejak berdiri. Sejak berdiri? Berarti cukup lama berarti? Lama. Kan ini belum masih. Ya blotong itu kan. Tidak ada auto. Nah iya kan blotong kan sudah bau. Kata Karena campuran, dicampur seletong. Sebentar dulu. Dicampur Karena cuma ya. Auto. onto. Iya. Setahu saya onto juga bau. Iya. Iya itu juga mau Pak. Iya. Iya. Tapi sampai harum, menurut saya bau juga. Kelamaan Pak pas ada campuran Pak. Oh ternyata Makan ayam. Nah, satu-satu dulu. Ya. Ternyata setelah ontok yang pertama atau blotong itu ditingkatkan lagi produksinya melalui tambahan bahan yang lain ya. Iya. Contohnya apa? Ayam, sapi Pak. Ayam apa kotorannya? Kotorannya Pak. Kalau ayam sendiri Pak. Ya bari kan 4 truk Pak. Nah, jadi memang sengaja saya buat untuk santai ya. Enggak, Ya, siap. saya buat untuk santai karena rupanya
saya nyadarin emosi mereka karena rupanya sudah cukup lama mereka atau beliau-beliau ini hidup dalam dunia keharuman atau kebauan. Dunia kebauan. Penyiksaan. Coba tanyakan dulu. Kayaknya kalau yang perempuan ini lebih tegas, Pak. Iya. Karena gini tadi bilang di sana itu bau, padahal perempuan ini kan suka yang harum-harum. Ya. Nah, bisa tanyakan itu parfumnya habis berapa itu. Tanyakan dulu. Tanyakan. Nah, ini ya oke. Gimana ini Bu? Selama 15 tahun ini Bu? Selama 15 tahun ya baunya itu ya menyiksa enggak sama limbahnya itu. Iya. Kalau saya nyuci itu tetap bau. Oh, dari bau itu banyak enggak warga yang akhirnya sakit gitu loh? Iya sakit. Saya pun sekeluarga sakit. Nah, kebanyakan sakitnya sakit apa Bu ya? Sering pusing Pusing ya? dan paru-paru. Paru-paru ya? Sesak nafas ya? Kayak sesak nafas ya? Oke. Saya juga iya. Kalau minta buktinya di ronsenannya ada. Paru-parunya Paru-paru bisa. ya? Kalau anak kecil paru-paru sesak. Orang tua pun begitu sesak nafas dan sering pusing, sering sakit-sakitan. Oke. Terus pengennya sampean apa ini Bu? Masa di dalam rumah terus tidak bisa keluar? Udah bisa keluar ya? Enggak. Kalau buka pintu ya nanti bau. Itu bau banget. Iya. Nah, pengennya apa ini untuk sampean ini saudara keluarga? Ya mintanya ditutup sudah begini terus. Ditutup Bu ya? Iya. Ini tidak dihiraukan ini. Minta supaya tidak bau tetap. Ada di sini waktu meminta solusi tapi diminta-minta. Coba minta penjelasan tanya. Iya. Ya, saya Nggih. ngadu ke sana ke PT WOM sekitaran jam 8 pagi. Saya melapor sama Haji Punai. Ya terus saya dibentak-bentak sama Haji Punai. Karena mengadu itu ya? Iya. Apa katanya Bu? Kenapa lapor sama saya cuma muli di sini ini katanya. Saya disuruh mantunya Haji, disuruh menantunya lapor sama sampean. Terus Haji Punai itu bentak-bentak saya, ya saya nangis. Dan akhirnya sampai nangis ya? Iya. Kan saya lihat itu pelotongnya itu sampai ke atas di sebelah timur di belakang rumah saya. Saya ngadu itu limbahnya itu kan hitam banget. Iya. Di kandang sapi saya itu. Terus bau. Bau ya? Pegawainya Haji Bunari pernah saya datang ke rumah. Ayo duduk. Duduk. Saya gini kan. Saya duduk lihat ini. Jadi artinya dari keterangan tadi kita ketika Bang Don mewawancara dari pihak ibu-ibu, ternyata bukan hanya bau, tapi juga debu. Kalau musim Sampai ke masjid. Nah, saya ingin menanyakan, apa upaya sampean itu ketika sampean mengalami hal seperti itu, diam atau sudah ada beberapa upaya? Coba. Upaya untuk mengadu lah selain Sudah upaya Pak. Jadi itu saya mengadunya ke DLH sudah, ke DLH sudah, ke Komisi 3 sudah, ke Komisi 3 juga sudah. Terus Lantas yang ini ke desa, polsek, kecamatan, Koramil, Forkopimka. ya. Itu namanya Forkopimka. Jadi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan. Artinya sudah, menurut saya sudah cukup atau mungkin sudah lebih upaya dari saudara-saudara kita yang di sana ya untuk mendapatkan hak hidup yang layak. Ya, oke, cukup mungkin Bang Don itu ya tentang statementnya, bahwa sementara saya dengarkan dulu informasi sampean. Nanti insya Allah saya atur jadwal
kan bahasa Nabu Masibu lu nawa gaya lu nawa ini. Iya deh. Mau masumpong. Mau disuruhan Pak, untuk duit ya tolong Pak. Tapi perlu diketahui masyarakat Situbondo dan tim pembangkar bahwa ini sudah datang anggota saya yang bernama Arif ya, dengan sudah datang anggota saya. Mungkin saya ingin tanya dulu sama anggota saya, apa betul itu yang dikatakan oleh warga? Betul, betul. Saya merasakan awalnya kan saya kan tidak niat ke sana, tiba-tiba di jalan itu sudah bau banget tuh. Akhirnya ada yang bertanya sana, sampai dari Gebe Sagera ya Mas. Iya, coba ke warga di sana banyak. Mau tahu kamu Gebe Sagera? Saya beda waktu. Oh iya. Pas sudah itu saya cek, memastikan kan Gebe Sagera kan tidak langsung mengklaim, jadi kita mencari informasi yang lebih detail lagi. Jadi saya langsung menemui warga dan diajak ke tempat lokasi di mana warga itu mengeluh, katanya tak betul, di sana bau sampai merembes waktu seperti itu. Jadi apa yang dikatakan warga dari pengamatan Mas Rifin itu memang betul ya? Fakta betul. Jadi tidak ada yang dibantah. Iya betul. Itu dari Mas Arifin. Anggota saya sudah turun ke sana dan barusan saya juga berkomunikasi dengan DLH yang juga saya dapat informasi di mana ini ada dua informasi yang harus saya cross check langsung, harus saya lihat langsung apakah atau siapakah yang benar dalam hal ini, gitu loh. Cuman dulu sekarang kita dihadapkan dengan kondisi COVID-19. Bahkan sudah dinaikkan levelnya karena ada mutasi COVID menjadi Omikron. Ya. Omikron atau Litron? Litron dibudi. Omikron, ibunya corona ini. Omikron. Omikron. Sudah ada mutasi di situ. Dan kenapa kenapa Presiden Jokowi akhirnya menerapkan namanya PPKM? Karena kesehatan masyarakat itu adalah yang utama. Jadi tolong untuk dinas-dinas, tolong untuk instansi-instansi, perhatikan dan pedulikan itu semua. Semua memiliki hak yang sama. Pengusaha juga memiliki hak untuk berusaha. Itulah kenapa ada syarat hak gangguan. Nah, hak gangguan di sini itu yang akan menjadi sebuah syarat. Kalau sekarang sih kayaknya, kalau kemarin sih masuk di IMB ya Bang Don ya. Iya. Nah, sekarang kayaknya karena sudah keluar Omnibus Law, jadi akhirnya itu menjadi satu sentral. Gitu. Dan tanda tangan warga menyetujui tersebut itu juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena hak gangguan itu diminta. Ya, tolong digarisbawahi untuk terutama stakeholder ya, Forkopimka atau mungkin Bapak Bupati, karena ini harus diperhatikan betul. Hak gangguan yang ditandatangani oleh warga tersebut itu adalah di awal, yang artinya itu belum dirasakan efeknya atau akibatnya, gitu loh. Jadi jangan salahkan warga ketika warga menandatangani. Jangan itu dijadikan sebagai jimat kemana-mana bahwa warga mengizinkan pembangunan tersebut. Karena pembangunan tersebut itu bukan mengizinkan aktivitasnya, tapi mengizinkan pembangunannya. Paham? Ini masyarakat juga harus tahu dan pengusaha juga harus tahu. Jangan kalian mentang-mentang mendapatkan hal tersebut dianggap kalian sudah merasa memiliki semuanya. Karena itu hanya bangunannya saja. Hak gangguan itu bangunannya saja. Gitu loh. Tapi ketika beraktivitas, disitulah dinas-dinas harus mendengarkan, namanya punya telinga.
Ketika ada keluhan masyarakat, datengin. Jangan sembrono memberikan laporan kepada atasannya. Demikian pula sang pengusaha. Kalian enak berada di rumah yang mewah. Saya tantang pengusaha ini kalau memang betul-betul ada, ayo tinggal di situ bersama dengan saya. Ya, juga Pak Camat, ayo di situ dengarkan juga keluhan warga dan sekuat apa hidung kalian akan bertahan. Kalau perlu bupati turun. Jangan cuma ketika pemilihan saja turun. Ketika rakyat sedang membutuhkan, itu sama halnya ketika sang calon membutuhkan rakyat untuk memilih. Saya tadi dengar juga ada gesekan di Suki loh. Kalau emang sekarang DLH tidak percaya, Bupati tidak percaya, Bu Camat tidak percaya, Forkopimka tidak percaya, saya tantang Bang Ipul untuk di situ beberapa hari. Ya, Ya, kan betul Bang. betul Bang. Cek pera caca malolong, cek tak ada apa-apa. Termasuk sang pengusaha. Situ Bondo bukan anti pengusaha. Situ Bondo welcome kepada pengusaha. Tapi jangan lupa, di sekitaran kalian itu ada masyarakat. Itulah kenapa CSR itu dipentingkan dan diperlukan. Saya dengar tadi di CSR diminta dan dikasih. Memang kalian tinggal di planet lain. Jadi kalau ternyata ini sudah ada jawaban dari saudara saya, dari anak buah saya bahwa yang faktanya ada di situ, saya percaya sudah. Tadi hanya satu pihak. Sekali lagi saya ingatkan, kalian boleh berusaha, kalian boleh mengumpulkan pundi-pundi rupiah, tapi kalian jangan sampai merugikan rakyat. Selama ada GP Sakera, kalian tidak akan bisa tidur nyenyak. Ya, kan gitu Bang. Ya, betul. Selama ada GP Sakera, kalian tidak akan pernah tidur nyenyak. Kalau kalian tetap tidak memperhatikan hak-hak masyarakat, karena di balik hak kalian bisa membuat usaha di situ Bondo, ada kewajiban yang menempel di dalam hak kalian, yaitu menjaga namanya masyarakat di sekitarnya. Jangan cuma haknya. Maka ketika kalian hanya berpegang kepada hak kalian sebagai pengusaha, saya akan memimpin hak-hak warga untuk mendapatkannya. Kalian akan berbenturan dengan kami. Kan itu Bang Don? Siap. Sekali lagi, sekecil apapun keluhan masyarakat, bagi stakeholder, itu dengarkan. Gak perlu bupati langsung turun. Tapi bupati punya kekuasaan untuk melakukan perintah kepada anak buahnya agar segera melakukan namanya pengecekan yang benar. Karena saya yakin warga tidak akan mengadu kepada GP Sakera. Warga tidak akan bersusah-susah datang kepada anggota dewan. Kalau kenyataan dan faktanya tidak terjadi, namanya pencemaran. Ya. Ya mudah-mudahan saja besok, karena saya masih jadwal akan saya atur, Arif. Mudah-mudahan besok ada yang turun. Tapi kalau nggak ada yang turun kalian, berarti telinga kalian sudah tidak mau mendengarkan jeritan keluhan masyarakat. Cek perak pengusaha saya jaga men, masyarakat juga jaga. Siap, sepakat Pak. Jangan cuma mbak pengusaha.
Apalagi pengusahanya tidak tinggal di sana. Kalau tinggal di sana sih saya hormati masih gitu loh. Berarti dia juga menghirup di situ. Tapi meskipun seperti itu tetap salah. Jangan kalian ngomong tentang legalitas. Letter of intent yang kalian miliki. Nah, kalian juga masih memiliki kewajiban yang lain yang harus kalian penuhi. Jangan sampai Bang Ipul menjadi momok untuk para pengusaha. Bang Ipul ingin menjadi partner bagi para pengusaha. Tapi partner yang baik, partner yang saling jaga, saling menghormati antara hak dan kewajiban. Ini kamu nih lanjut gula ngusuk lagi. Nah, gula mun ngusuk, terus sampai men maleman gula ngusuk. Oke, lebih baik tokop lagi. Oke, dari saya Bang Ipul sekali lagi saya minta kepada stakeholder yang ada, terutama Bung Karna, tolong dengarkan ini. Dan Bung Karna memiliki namanya ballpoint. Jangan hanya teken kontrak proyek-proyek. Ini juga keluhan di mana di dalam OPD yang ada di bawah naungan saudara itu adalah OPD yang memiliki kewajiban, ya. Turunkan, perintahkan. Sama dengan saya ketika anak buah saya mendapatkan pengaduan, saya perintahkan langsung turun klarifikasi. Dan GP Sakera tidak ada bayaran. Anak buah saya tidak ada bayaran untuk turun. Sedangkan kalian yang mendapatkan bayaran dari negara, kalian enak aja ngangkat kaki. Dari saya Bang Ipul, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam pemangkas.